Selamat pagi anak-anak ibu kelas 5U. Sekarang kita masuk tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Dengan indikator menjelaskan urutan peristiwa dalam teks, membedakan hak dan kewajiban dan tanggung jawab, dan menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Nah, kita mulai dengan gotong royong ini. Warga masyarakat akan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Kamu pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak itu sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Dan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jawab merupakan 3 hal yang berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lain. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat ada beberapa contohnya: mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan yang bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah, dan masih banyak lagi ya. Kewajiban sebagai warga masyarakat mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Kita masuk IPS ya. Jenis-jenis usaha ekonomi. Usaha ekonomi ada perorangan, ada usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas. Kalau dia ekonomi perorangan, modalnya terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Usaha ekonomi berkelompok atau yang dikelola kelompok dikelola secara bersama baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Usaha perorangan itu ada usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, industri kecil. Usaha ekonomi berkelompok yang dikelola kelompok itu ada firma, ada persekutuan komanditer atau CV, ada perseroan terbatas atau PT, ada badan usaha milik negara atau BUMN, kemudian ada koperasi. Firma itu perusahaan yang didirikan paling sedikit 2 orang setiap anggota. Setiap anggota memiliki hak melakukan tindakan. Kalau CV itu usaha yang dimiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan pasif. Anggota aktif itu berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam memberikan modal usaha. Kalau PT itu perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham. Kemudian pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Badan usaha milik negara atau BUMN itu adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum atau perseroan terbatas, misalnya bank ya. Kemudian PLN. Koperasi itu merupakan usaha bersama berdasarkan atas ajas kekeluargaan. Dalam koperasi semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contoh koperasi adalah koperasi unit desa, koperasi sekolah. Bentuk-bentuk koperasi ada koperasi konsumsi, koperasi bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi. Koperasi simpan pinjam itu usaha yang bersama menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi produksi, usaha bersama yang menyediakan bahan baku dan produksi. Koperasi jasa, usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu. Koperasi serba usaha itu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Oke, nanti kerjakanlah setiap tugas yang ada di pembelajaran 3 ya.